kita hidup di tempat di mana itulah yang akan kita hadapi. Bahwa kita tidak belajar dari alam, bahwa alam akan memberi kita hujan dan kemarau. Aneh nggak? Begitu banjir kita semua marah pada alam, marah pada ini, marah pada itu. Segera sesudah itu nanti akan ada lagi yang buang-buang sampah sembarangan. Itu terus berulang-ulang gitu. Kalau ada orang-orang yang berintegritas tinggi seperti kakek yang bahkan menanam pohon, yang menjaga pohonnya yang dia tanam. Kalau ada banyak orang seperti itu, aman dunia. Tapi sayangnya dunia nggak bekerja seperti yang kita harapkan selalu. Tapi kan ada konspirasi juga ya Pak ya, konspirasi kalau banjir-banjir ini dibuat gitu. Semua orang takut mati, semua orang takut sakit. Di blow up sedikit jadi khawatir, di blow up sedikit jadi cemas. Kita influencer, kita mempunyai figur otoritas. Kalau kita salah mengucapkan hal-hal yang tidak layak ditakutin, itu akan berdampak loh pada banyak orang. Nah, Bapak merasa berdosa ketika membuat orang penuh dengan kecemasan. Banyak orang ingin keadaan berubah, tapi tetap melakukan hal yang sama yang menyebabkan kejadian seperti itu. Untuk minta maaf, bukan hanya kata-kata, tapi do something. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas berbagai topik seputar spiritualitas, kehidupan, isu nasional dan internasional, kesehatan mental, relationship and self-development, serta perempuan. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kadek Ayudia. Dan kali ini kita akan membahas topik kedua yang lebih dekat dengan kita, yaitu rentetan bencana di Indonesia. Banjir di mana-mana, tanah longsor. Dan kita sebelum perjalanan ke studio ini juga banyak banjir ya, banyak titik banjir. Nah, kalau saya pribadi merasa bahwa alam tidak pernah jahat, tapi mungkin kita sering lupa bahwa kita kurang merawat alam ini. Saya melihat ada disconnected atau putus hubungan antara kita dengan alam. Dan mungkin kita cuma ingat dengan alam dan Tuhan saat bencana terjadi. Tapi kita lupa untuk merawat alam saat kondisi aman. Nah, saya sendiri ingin tahu apakah bencana ini adalah bentuk komunikasi alam yang gagal kita dengarkan? Untuk menjawab kegelisahan ini, saya sudah bersama dengan Bapak Wayan Mustika. Om Swastiastu, Pak Wayan. Om Swastiastu deh. Terima kasih sudah hadir, Pak Wayan. Pak, saya langsung to the point aja ngebahas soal bencana alam kita akhir-akhir ini ya Pak, di seluruh Indonesia ya Pak. Bahkan sekarang di Jakarta, di Bali, maupun teman-teman kita di seluruh Nusantara mengalami ya banyak banjir, bencana alam ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi Pak kalau dari sudut pandang Bapak? Iya, tapi sebelum itu Bapak yang nanya ya. Iya Pak. Jakarta pernah kena badai pasir nggak? Badai pasir? Belum sih Pak. Enggak, karena badai pasir hanya terjadi di daerah gurun pasir kan. Iya. Terus kira-kira di daerah gurun pasir akan ada badai salju nggak? Enggak ya Pak. Badai salju hanya terjadi di daerah yang mengandung musim salju kan. Terus Indonesia ini daerah apa? Daerah tropis yang dimana banyak hujan gitu. Artinya kita ini memang daerah yang terdiri dari dua musim hujan dan musim kemarau kan. Iya. Berpotensi nggak kita kemarau? Berpotensi nggak kita kena musim hujan? Berpotensi. Iya. Lalu apa yang aneh di situ? Bahwa mau di Jawa, Sumatera, Bali dan seterusnya kita berpotensi kena badai hujan badai. Masuk akal nggak? Masuk akal sebenarnya. Nah, bahwa kemudian sekali waktu kita akan mengalami kemarau panjang, susah dapat air gitu. Masuk akal nggak? Masuk akal karena kita ada di daerah wilayah di mana kita hidup di musim kemarau dan musim hujan. Aneh nggak kalau tiba-tiba kita kena badai pasir tadi? Aneh kan? Aneh ya. Badai salju juga aneh kan? Nah, jadi selama kita hanya kena musim hujan, badai hujan, atau kemarau, itu bukan hal yang aneh. Bahwa hujan yang deras, hujan yang intensitasnya tinggi, bisa membawa banjir, aneh nggak? Harusnya normal ya Pak. Aneh kan? Nggak aneh kan? Iya, nggak aneh. Jadi kita hidup di tempat di mana itulah yang akan kita hadapi. Bahwa kita tidak belajar dari alam, bahwa alam akan memberi kita hujan dan kemarau. Aneh nggak? Itu yang aneh. Aneh sih. Kalau kita nggak belajar di tempat
kita hidup di musim salju misalnya, agak aneh. Sudah tahu hidup di musim salju tapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi badai salju. Atau kita hidup di daerah dengan musim hujan tapi nggak siap dengan kemungkinan banjir. Itu agak aneh. Nah, jadi kita hanya perlu untuk kembali menyikapi alam. Alam itu apa adanya, deh. Alam itu apa ada? Alam itu apa adanya. Berpotensi nggak kita kalau kita tinggal di pantai, kita kena terjangan gelombang? Berpotensi kan? Berpotensi nggak kalau di gunung kita kena letusan gunung berapi? Iya. Berpotensi nggak kalau kita tinggal di tepi jurang kita dapat longsoran? Dimanapun kita tinggal itu ada potensi-potensi bencana. Kita hanya perlu untuk menyikapinya, mewaspadainya, gitu kan? Kalau kita nggak menyikapi dan tidak mewaspadainya, itu yang aneh. Belanda itu kan daerah-daerah yang berada di bawah permukaan laut kan. Bagaimana mereka menyikapi supaya nggak tenggelam? Kan mereka membuat sebuah tembok pembatas itu, yang kalau airnya meninggi, temboknya meninggi. Itu kan mereka bikin sebuah sistem seperti itu. Nah, kenapa kita nggak belajar model begitu? Kalau kita memang daerah yang akan sering dilewati air yang gede, maka mungkin yang kita lakukan apa? Sederhananya, kalau di rumah kita punya rumah kecil ini, kita bikin nggak saluran air? Bikin harusnya. Ya. Kalau kita punya rumah yang ketika hujannya deras, kemudian air sering tergenang, kita bikin nggak saluran air keluarnya yang ini? Atau kita naikkan nggak rumah kita? Ya kan? Iya. Kalau kita misalnya punya rumah atau punya tanah nih dek ya, tanah itu sering terendam air. Lalu sengaja kita bangun rumah yang lebih dalam lagi. Aneh nggak itu? Aneh kan? Nah, artinya apa? Kita hanya perlu cerdas menyikapi alam ini. Bukan alamnya yang salah, kita hanya perlu cerdas menyikapi. Nah, kalau di rumah yang sering terendam aja kita bisa membuat gorong-gorong, atau misalnya membuat saluran air yang menyebabkan rumah kita gampang kering ketika hujan, artinya tidak terendam air karena saluran irigasinya bagus, kan tinggal diperluas lagi. Desa misalnya, itu rumah kita, ya bikin saluran irigasi yang bagus. Zaman dulu, desa-desa itu rajin gotong royong, zaman dulu. Rajin gotong royong, mereka membersihkan gotnya, saluran airnya, mereka sadar bahwa setiap aliran air di musim hujan itu pasti membawa lumpur yang menyebabkan sedimentasi. Lalu mereka bersihin. Sekarang yang bersihin siapa? Gotong royong sudah nggak ada. Begitu masuk ke wilayah kota, berpeluang nggak saluran air di kota-kota itu terendam oleh lumpur-lumpur dan kemudian terjadi sedimentasi dan pendangkalan. Yeah. Berpotensi kan? Yeah. Lalu kita nggak melakukan apa-apa, betul nggak? Setelah kita biarkan sedimentasi menumpuk, membuat pendangkalan, volume air meningkat, lalu menyebabkan banjir, yang kita marahin siapa? Alam yang kita sebut sebagai ujian, cobaan. Lalu kita nyalahin semua orang. Iya. Tapi dengan tenangnya kita melempar sampah. Sudah sedimentasi lumpurnya terjadi alami, kita tambahin juga dengan sampah-sampah. Iya. Lalu kita menyebut Tuhan marah. Kita menyebut alam lagi murka, gitu. Ini hanya bahan perenungan sih deh. Iya, Pak. Benar nggak? Efektif nggak kalau kita menyebut Tuhan marah, alam murka, lalu tetap membuang sampah ke sungai? Iya Pak, saya juga sadar sih kayak misalnya di Bali lah mungkin ya, kita kan rajin untuk berritual gitu ya Pak ya. Tapi sering juga kita melihat di banyak video-video yang viral, kita buang sampah sembarangan gitu Yeah. Pak. Sebenarnya gimana sih Pak keseimbangan yang tepat gitu ya Pak untuk kita bisa renungi lagi? Ya, keseimbangan itu yang paling sederhananya apa? Seimbang antara teori dan praktek deh. Itu. Iya. Bali penuh dengan teori-teori Trihita Karana. Tinggal seimbang dipraktekkan saja. Kalau hanya berteori, pemerintah menggulkan jargon-jargon Trihita Karana, harmonis dengan lingkungan, harmonis dengan alam, tapi hutan terus dibabat, sungai-sungai dibiarkan tetap mampet gitu misalnya, selokan-selokan dibangun dengan tidak dibersihin malah deh. Itu sempat viral itu. Mereka bikin got, tapi yang dirapiin trotoarnya. Gotnya tidak dikeruk.
Lalu berharap itu akan menjadi saluran yang lancar. Jadi teori dan prakteknya belum seimbang. Hanya begitu aja sih. Nggak usah banyak-banyak. Cukup seimbangkan antara teori dan praktek Trihita Karana gitu. Berarti Sederhana itu. dari pemerintah atau dari diri kita sendiri, Pak? Semua. Semuanya ya, Pak ya? Ya. Pemerintah itu dari siapa? Dari Dari rakyat. rakyat. Oleh rakyat. Untuk rakyat. rakyat. Kan demokrasi. Mm-mm. Jadi kalau pemerintahnya begitu, dari siapa yang salahnya? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Betul nggak? Iya sih. Jadi kita yang salah menciptakan diri kita, karena bagaimanapun juga, yang menjadi pemerintah itu kan dipilih dari rakyat juga. Kita juga ya? Kita juga yang memilih. Dan mereka ketika lahir, apa langsung jadi pemerintah? Kan enggak. Juga menjadi rakyat. Nah, kita hanya perlu benar-benar melaksanakan itu dari bawah deh. Dari ketika kita masih menjadi rakyat gitu. Iya Pak, saya sadar sih Pak, kayak teman-teman kan cerita ya habis bersihin sampah di sungai gitu. Tapi nggak beberapa lama kemudian penuh sampah lagi Pak. Bukan beberapa lama lagi deh. Sudah jelas gitu. Orang membersihkan sungai, belum bersih sungainya, udah ada yang membuang langsung. Kebayang nggak itu? Dan itu tidak bisa diajarkan ketika sudah dewasa deh. Tidak bisa ya Pak? Itu diajarkan sejak dari kecil deh. Dari kecil diajarkan. Bapak dulu SMA 4 Denpasar kan, kepala sekolahnya tegas itu mengajarkan kita untuk membuang sampah dengan di tempatnya. Bapak, 1 bungkus permen aja Bapak bawa kemana-mana. Bisa di kantong, sampai ketemu tempat sampah. Ya. Itu Bapak ajarkan kepada anak. Jadi tidak tentang orang miskin orang kaya deh. Orang miskin mungkin bisa jadi lebih disiplin juga. Iya. Apakah ada orang kaya yang tidak disiplin? Coba lihat. Di sini sih belum pernah lihat, di Jakarta belum pernah lihat. Tapi ketika ada di tempat yang lain, itu kaca dibuka dari dalam mobil mewah, buang sampah. Atau ada dari anak SD, anak sekolah, dibonceng sama bapaknya, minum teh gelas atau apa gitu, minum dalam botol gelas gitu. Setelah minum selesai dibuang. Coba aja lihat median jalan di tempat-tempat dekat-dekat lampu merah. Pasti di sana penuh dengan sampah. Karena mereka nggak pernah diajarin dari kecil gitu. Kalau di Jepang itu kan mereka diajarin dari kecil. Iya. Mereka nggak punya teori Trihita Karana deh. Tapi mereka berpraktek Trihita Karana. Iya, dan sangat berintegritas untuk nggak ngelakuin itu ya Pak ya. Betul. Saya jadi ingat kalau di rumah kan saya keluarga pasti sampah tuh benar-benar harus dipilah gitu ya Pak. Iya. Bahkan sampai keponakan saya tuh kayak dia tuh lebih pintar lah dari orang lain. Jadi ada tuh bapak-bapak yang buang sampah. Terus ponakan saya, "Om, buang sampah sembarangan." Nah, itu artinya apa? Seorang anak sampai memberitahu seorang om, artinya harusnya kan om yang memberi teladan pada anak. Kebayang nggak? Orang-orang dewasa memberi teladan buruk kepada anaknya, kepada orang-orang muda. Tapi ini tantangan ke depan sih, Dek. Anak-anak Gen Z, anak-anak generasi Alpha, mereka pasti tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita melihat hal-hal yang buruk, jangan diikutin. Itu aja paling gampang. Kalau ada kita lihat orang-orang udah dewasa umurnya, buang sampah sembarangan, jangan diikutin. Biarlah mungkin mereka generasi yang belum sempat tumbuh menjadi pribadi yang disiplin. Jangan sampai anak-anak menjadi seperti itu lagi. Harus ada yang menghentikan. Seperti istilah, ada yang menghentikan karma itu sendiri. Karma keturunan gitu. Iya. Ya, seperti itu deh gitu. Karma kolektif ya Pak ya. Menghentikan karma negatif kolektif itu Iya. Pak ya. Ya, kita harus ada yang melakukan itu. Baik Pak. Kita sekarang ngebahas soal korban-korban yang menjadi korban bencana lah Pak. Kan mereka pasti ada trauma yang membekas ya buat mereka ya Pak. Bagaimana sih cara menyembuhkan trauma akibat kehilangan harta atau kehilangan keluarga yang mereka hadapi? Ya, ini tentu harus peran banyak orang kan. Ada kesempatan bagi orang-orang baik untuk menyalurkan kebaikannya. Melalui donasi, melalui apapun itu. Ada kesempatan bagi pemerintah untuk apa? Untuk membantu lewat bagian petugas-petugas kesehatan, memberi pencerahan,
memberi penenangan. Kan mereka pasti mempunyai kemampuan untuk menghadapi trauma-trauma yang terjadi pada bencana. Tetapi yang paling sering terjadi dari dulu sampai sekarang deh, mereka bebas dari trauma, tapi kejadiannya berulang lagi, betul nggak? Betul, Pak. Betul. Coba lihat, begitu mereka banjir, ya seperti yang dia ceritakan tadi, begitu banjir kita semua marah pada alam, marah pada ini, marah pada itu. Segera sesudah itu, nanti akan ada lagi yang buang-buang sampah sembarangan. Setelah kejadian marah lagi. Itu terus berulang-ulang gitu. Jadi ada hal yang tidak kita pelajarin selama ini gitu. Hanya menghilangkan trauma tapi untuk melakukannya lagi. Ini mirip seperti mantan yang minta maaf tapi melakukan kesalahan lagi gitu. Ya. Banyak dari kita yang nggak belajar dari musibah itu ya Pak ya? Ya. Sebelum melanjutkan videonya, kami ingin menyampaikan bahwa podcast Kadek Ayudia kini sudah bisa didengar di Spotify melalui podcast Kadek Ayudia, Ruang Jeda. Sekarang kami juga membuka membership untuk video eksklusif khusus member yang hadir setiap bulannya. Jika ingin bergabung, klik join di kolom komentar atau klik link membership di deskripsi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semua dari pemerintah, dari kita semua sama gitu. Ya, sudah banyak kejadian pohon-pohon tumbang, tapi kita nggak punya biaya untuk merawat pohon-pohon itu supaya ada masa di mana dia harus dipruning kan, supaya nggak sampai kena badai lalu tumbang karena berat membawa itu gitu kan. Ya, nggak tahu kemana dibawa dana. Iya. Ya, kita selalu bermasalah di perawatan, betul nggak? Betul. Dari zaman dulu sampai sekarang. Kita bisa membangun tapi selalu nggak punya kemampuan merawat. Iya. Betul nggak? Gitu deh. Wah, untuk merawat itu suatu hal yang baru sih buat saya, Pak. Nah, kalau untuk merawat alam ini apakah tanggung jawab kita sebagai masyarakat atau pemerintah sih Pak sebenarnya? Semua, yang andil? semua. Karena kalau pemerintah, toh berapa orang sih ada di pemerintahan? Iya. Ya, kalau misalnya mereka bekerja di kantor, sesekali mungkin turun, sesekali ya. Tapi kalau mereka turun, rakyat yang menebang hutan dengan sembunyi-sembunyi, kan juga berbahaya. Ya, jangan lupa, orang kaya itu memang bisa mempekerjakan orang untuk motong hutan, pohon-pohon di hutan. Ada nggak orang kaya raya yang motong hutan dan sendiri? Enggak sih. Yang motong hutan siapa? Karyawan ya. Karyawan yang orang kaya raya enggak? Kan enggak. Kan orang-orang biasa. Orang-orang yang kerja fisik untuk memotong itu, betul enggak? Ya. Artinya apa? Ini kolaborasi semua orang. Ya. Kalau misalnya orang-orang di level bawah, misalnya orang-orang biasa seperti kita misalnya yang tahu memotong tapi nggak mau, jangan. Saya nggak mau memotong hutan ini, hutan saya. Seperti orang-orang suku pedalaman di Kalimantan menjaga hutannya, atau orang di Bali misalnya Tenganan misalnya menjaga hutannya, mau dibayar berapapun mereka nggak mau. Selamat nggak hutannya? Selamat. Pernah nggak nonton Gubernur Jawa Barat menguji seorang tua, lelaki tua itu? Mau nggak pohonnya saya bayar 1 miliar sekian? Nggak mau dia. Lebih baik saya menanam pohon daripada suruh menebang. Kalau ada orang-orang seperti itu di seluruh wilayah dekat-dekat hutan itu, berhasil nggak orang-orang kaya misalnya membabat hutan di luar HPH gitu? Kan nggak mungkin. Nah, kalau yang mampu melakukan itu mau demi uang, ini bermasalah. Ya, jangan lupa pokoknya yang berani membabat hutan itu pasti orang yang berani motong pohon, berani ada di tengah hutan gitu. Orang-orang kaya belum tentu berani kan. Ya, kalau ada orang-orang yang berintegritas tinggi seperti kakek yang bahkan menanam pohonnya, menjaga pohonnya yang dia tanam. Kalau ada banyak orang seperti itu, aman dunia. Tapi sayangnya dunia nggak bekerja seperti yang kita harapkan selalu. Gitu. Kita akan bertemu orang-orang yang dengan mudah demi kebutuhan hidup, kan wajar-wajar juga sih. Demi kebutuhan hidup mereka mau bekerja demi uang. Memotong pohon, walaupun itu tidak ada izin,
ya agak asal bisa dapat sesuatu yang memenuhi kebutuhan dasar hidup lah. Gitu. Akhirnya yang terjadi ya alam bekerja apa adanya. Itu bukan kutukan ya Pak? Bukan, alam hanya bekerja apa adanya. Ya. Sederhana sih deh. Kalau misalnya ada pohon tempat kita berteduh, tiba-tiba dipotong, lalu kita nggak punya tempat berteduh, itu kutukan apa enggak? Biasa aja kan? Iya. Dia karena kita hilangin, Jadi nggak ada. Sama kayak gini. Waduh, saya kena kutukan ini. Jadi basah gara-gara saya nggak bawa payung. Itu kutukan apa enggak? Biasa aja. Iya. Ya nggak bawa payung ya kehujanan. Ya pohonnya dipotong, lahannya gersang, lalu tanahnya nggak ada yang menjaga, begitu hujan gampang tergerus dan menyebabkan banjir bandang misalnya. Itu hal yang lumrah terjadi gara-gara yang jagain hilang gitu. Jadi kalau itu nggak mau terjadi ya jangan hilangin penjaga tanahnya gitu. Iya. Itu pohon-pohon sederhana itu sih. Nggak ada yang serem-serem banget. Berarti kalau misalnya sekarang lagi banyak bencana besar, itu seimbang dengan apa yang kita lakukan dengan alam. Persis. Nah, makanya dari dulu di Bali juga sudah ada kan. Ada upacara yang disebut Wana Kertih. Bagaimana hutan kita jaga agar memberi manfaat dalam upacara. Tapi dalam susila atau etika nggak dilakukan. Hutan dibabat. Ada lagi, wah ini sekarang kita punya pemukiman di tengah hutan. Merasa bagaimana kita bisa nikmat ada di tengah hutan, punya pemukiman yang sejuk. Kita bilang seperti itu. Seperti di daerah apa? Kalau nggak salah di California ya. Begitu terjadi kebakaran hutan, pemukiman ikut terbakar kan. Iya. Salah siapa coba? Hidup ini hanya tentang pilihan dan konsekuensi deh. Kalau kita memilih mau membuat hutan, konsekuensinya sudah dari dulu, sudah dari SD dipelajarin. Kita Konsekuensi. reboisasi, Iya. butuh reboisasi agar tidak longsor. Itu sih pelajaran SD. Iya. Masa itu nggak kita tahu gitu. Ya, tapi uniknya gitu ya Pak ya, saat bencana alam pasti kita nggak pernah refleksi diri ya. Nah itu masalah. Kalau saya tuh misalnya ngelihat Bali terakhir ya Pak, saya tuh langsung kayak introspeksi kenapa ya Bali, apa yang kita salah ya mungkin ya gitu. Ya. Tapi Nggak usah dicari banyak-banyak, udah jelas gampang banget. Kenapa sih bisa banjir? Ya airnya banyak, satu. Dua, saluran airnya Tersumbat. mendangkal. Itu nggak usah teori yang berat sih deh. Iya. Nggak usah punya ini menurut hitung-hitungan tangan, kotangan sinus kuadrat itu nggak perlu itu. Semua orang paling sederhana pun tahu ini satu volume air meningkat, saluran air nggak banyak, itu aja. Bener nggak? Bener Pak. Nah, berarti kalau udah mampet kan nggak banyak berarti. Sesederhana itu. Tapi kan ada konspirasi juga ya Pak ya, konspirasi kalau banjir ini dibuat gitu. Dibuat secara oleh? sengaja. Misalnya oleh konspirasi global gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang ini Pak? Setiap mendengar kata itu Bapak bikin ketawa. Apa benar Pak? Misalnya kan ada yang bilang sengaja tuh dibikin banjir, sengaja dibikin apa gitu. Misalnya nih, anggap ada produsen global ini. Produsen global. Apa keuntungan dia kalau terjadi banjir? Dia bisa jual apa? Misalnya jual. Oh, dia punya bisnis gede ini. Punya bisnis gede. Misalnya jual HP. Kalau banjir bandang, HP manfaatnya apa? Sinyal hilang, Iya. listrik hilang. Ada manfaat nggak HP-nya itu? Sejak kapan ada banjir? Iya sejak dulu sih. Sejak zaman Nabi Nuh ada cerita banjir besar Iya. kan? Itu konspirasi global. Dari dulu sudah ada banjir. Dari dulu sudah ada tsunami. Iya. Ya, dari dulu sudah pernah ada gunung meletus. Itu konspirasi apa itu? Apa itu adalah bentuk kita menyalahkan orang lain ya Pak dibanding kita introspeksi ya Pak? Persis. Karena manusia itu selalu membutuhkan sesuatu untuk dia jadikan Kambing hitam. sumber kambing hitam dan sebagainya. Selalu begitu.
Ya, Oke. konspirasi itu dari sejak kapan sih adanya deh? Ingin menghancurkan jumlah manusia. Gitu. Jumlah manusia bertambah apa berkurang? Bertambah. Berarti konspirasi berhasil apa enggak? Tapi konspirasinya akan dimusnahkan, Pak. Itu. Ya udahlah. Setiap orang punya pilihan untuk itu. Kalau Bapak lebih menggunakan akal pikiran. Lebih menggunakan akal pikiran untuk apa? Untuk tidak terjebak pada analisa-analisa yang Bapak itu kan orangnya sangat logis. Tapi Bapak juga bisa membuat seperti itu. Kalau mau. Kalau mau bisa ya. Bisa membuat cerita-cerita manipulatif yang ini semua begini. Bisa. Tergantung bagaimana kepintaran kita gunakan. Bisa dengan gampang itu. Misalnya nih, Bapak mau bilang ya, HP ini, media sosial ini, dipakai untuk membuat orang itu kacau balau pemikirannya. Dengan berita-berita hoax, dengan virus akal budi. Bisa. Bisa. Tapi mau nggak tiba-tiba setelah orang ketakutan dengan itu, ayo kita semua nggak pakai HP, mau nggak? Nggak ada yang mau, benar nggak? Ya. Nggak ada manfaatnya juga ya, Pak ya. Nah, mau di blackout aja, ya gini kan, contohnya, internet ini dipakai untuk menghancurkan pola pikir manusia, benar nggak? Kalau begitu biarkan internet nggak ada, benar nggak? Iya. Tapi baru dibilang ada blackout aja, nggak akan ada internet, kita sudah stres. Jadi yang lebih menakutkan itu konspirasi yang terjadi lewat media sosial internet ini, apa blackout yang lebih menakutkan? Kebayang maksud Bapak ya? Ini kita bilang konspirasi, ini juga konspirasi. Semuanya negatif. Semuanya jadi bingung kan? Iya, semuanya takut. Ya. Ya, benar nggak? Jadi bagaimana kita menanggapi konspirasi-konspirasi ya, Pak ya? Tergantung cara kita, tergantung kecerdasan kita. Semua orang punya pilihan. Iya. Kalau Bapak lebih suka diam untuk mengamati sambil ketawa. Dan jangan ditelan mentah-mentah juga ya, Pak ya? Iya, ketawa. Tapi ya ketawa aja gitu. Karena ketawa yang tidak bisa dijelasin dalam hati. Gini. Gitu. Ya, nanti teman-teman komen ya, ketawa-tawayan kenapa? Gitu. Iya, Pak. Pak, kalau misalnya kita kan sekarang bencana alam itu tiba-tiba ada bencana alam gitu lah ya. Nah, saya pernah baca lah, katanya orang dulu itu sebenarnya bisa membaca tanda-tanda alam. Gitu. Ya. Kenapa sekarang kita kehilangan kepekaan itu? Dan bagaimana cara kita bisa lebih peka lagi? Kita sudah menggantikan diri kita lewat BMKG kan. Kepekaan kita sudah diwakili oleh BMKG. BMKG kan sudah meramalkan. Dulu kan yang meramalkan satu orang yang tahu, yang peka kan. Atau mungkin beberapa orang. Sekarang ini kan sudah, kepekaan itu sudah bisa di medsos kan. Iya sih. Ya. Sudah dialihfungsikan. Di Jepang malah kan ada SMS. Begitu sedikit ada getaran, mereka sudah siap-siap kan begitu. Nah, semua tentang kemampuan kita mengolah teknologi. Kayak gitu deh. Semua orang sekarang jadi peka, benar nggak? Iya. Nah, kalau orang dulu tahu bencana kapan? Kan mungkin sebentar lagi mau bencana nih. Coba lihat burung-burung turun dari gunung, akan ada gempa gitu kan. Tapi BMKG bisa melihat ramalan sekian hari akan ada bencana, sekian hari akan ada curah hujan tinggi. Iya. Kan mereka sudah tahu akan ada badai datang, siap-siap begitu. Kan lebih canggih juga itu. Iya sih. Lebih maju. Jadi nggak ada yang salah ya, Pak? Nggak ada yang salah gitu. Kita hanya butuh kemampuan kecerdasan kita untuk itu gitu. Apakah kemudian kita boleh sebut apapun yang disampaikan ini adalah konspirasi untuk membuat semua masyarakat mati kecemasan? Boleh aja. Tergantung cara kita. Kalau kita suka teori-teori seperti itu, kita akan memakai teori-teori begitu deh. Ya. Tapi kalau over bisa paranoia juga ya, Pak ya? Nah itu, gara-gara itu Bapak karena tahu teori-teori tentang bagaimana paranoia itu muncul kan, dia berasal dari kecemasan, kekhawatiran yang di move, di blow up, jadi kekhawatiran jadi kecemasan gitu. Semua orang takut mati, semua orang takut sakit. Di blow up sedikit jadi khawatir, di blow up sedikit jadi cemas, di blow up sedikit jadi parno gitu kan. Nah, Bapak kalau mau bisa melakukan itu, kalau mau.
tinggal karang-karang aja, karang-karang ada ini semua ini begitu. Bisa. Bapak kan menulis buku, tinggal tulis saja buku tentang konspirasi, bikin aja cocok-cocokin, masuk akal kok, bisa gitu. Tapi itu tidak bermanfaat bagi kehidupan. Bisa. Ini konspirasi para ilmu magic bisa. Boleh juga tuh. Bisa gitu. Karena kalau kita adalah seseorang yang kata-katanya dipercaya oleh orang lain, kita influencer, kita mempunyai figur otoritas, ya. Kalau kita salah mengucapkan hal-hal yang tidak layak ditakutin, itu akan berdampak loh pada banyak orang. Nah, Bapak merasa berdosa ketika membuat orang penuh dengan kecemasan. Tapi bahwa banyak orang dengan senang hati membuat orang lain penuh kecemasan, itu urusan dia. Bener nggak? Iya, benar. Itu tanggung jawab kolektif banget ya Pak ya, apa yang diucapkan itu ya Pak. Dan Bapak lebih suka untuk membuat orang itu menjadi terimunisasi. Terimunisasi oleh apa? Bukan hanya oleh virus-virus kuman itu, tapi virus-virus akal budi. Di dunia ini penuh dengan manipulator. Ya, tinggal Bapak perkuat aja, manipulator itu ciri-cirinya begini. Penuh ketakutan orang-orang. Kalau kita nggak peka, berita-berita hoax itu sangat berbahaya deh. Hati-hati. Iya. Ya. Gimana cara membedakan berita yang hoax atau yang negatif itu Pak buat kita semua biar nggak paranoia? Nah, udah sering dibilangin kan, saring sebelum sharing. Ya. Bahkan kalau kita nggak nge-share pun, ya saring dulu kan. Masuk akal nggak ini? Karena kalau kita mau bicara tentang ramalan Jayabaya misalnya, bahwa akan lahir agama Budi, maka sekarang ini Budi itu akan dipakai sebagai agam-agaman atau pegangan. Kita harus berpegang pada akal budi kita deh. Tapi sehebat-hebatnya penjaga akal budi, sehebat itu pula musuh akal budi yang berupa virus akal budi tadi. Virus-virus akal budi kan masuk melalui berita-berita di media sosial. Kalau kita terjebak oleh ketakutan akan berita itu, kita akan terdampak nih. Boleh. Ini pandemi yang lebih parah lagi. Pandemi yang lebih parah, yaitu apa? Menyebarnya langsung ke sini. Kalau orang dipenuhi kecemasan, orang sakit nggak? Iya, sakit, pasti sakit. Gitu. Psikosomatik dan sebagainya. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Gitu. Iya. Kan tadi ada bilang bahwa ada ibu-ibu yang bahkan meninggal gara-gara takut pada kemungkinan perang dunia, begitu kan? Kan artinya sudah mendahului perang dunianya belum terjadi, matinya duluan gitu kan. Itu dia Pak. Nah, itu. Dampaknya sebesar itu ya Pak ya. Dampaknya sebesar itu kalau kecemasan. Nah, Bapak kan tahu, kalau seorang dokter kan jadi tahu efek kecemasan itu. Efeknya. Efek kecemasan. Dan orang sangat gampang dimanipulasi dengan kemampuan kita membuat frase-frase seperti itu deh. Framing aja dengan apapun itu. Framing ini konspirasi, framing ini adalah sebuah serangan dari alien gitu. Tidak percaya deh. Bapak sering ketemu alien? Banyak. Berkali-kali Bapak ketemu alien. Serius Pak? Serius. Alien itu kan apa? Apa arti alien? Benda asing. Makhluk asing. Makhluk asing. Ya, Bapak banyak ketemu orang yang merasa terasing pada dirinya sendiri, betul nggak? Katanya, kamu kenal diri sejatimu? Enggak, kan alien berarti. Ya kan? Ya, tapi di awal dia pasti, Bapak kok bisa ngelihat alien gitu kan? Kalau itu Bapak terusin, nggak Bapak segera klarifikasi yang dimaksud, itu berkembang gitu. Jadi gampang banget tuh membuat orang, memanipulasi orang gampang banget kalau kita mau gitu. Gitu ya Pak ya? Gitu, gampang. Makanya sering dikatakan kepintaran itu membawa pencerahan, tapi juga bisa membawa kegelapan. Seperti halnya matahari. Matahari membuat kita bisa melihat. Tapi kalau mataharinya kita tatap, kita buta. Betul nggak? Betul Pak. Hati-hati, kepintaran itu bisa membutakan. Kalau digunakan dengan cara yang salah. Energi nuklir itu bagus. Salah guna, dia menjadi penghancur. Betul nggak? Sudah diajarkan dari dulu kayak gitu deh. Wow. Tapi kan tidak banyak Pak orang yang pintar dan baik
berani untuk speak up. Kebanyakan kan yang manipulator yang berani speak up. Iya. Memang alam sedang menyeleksi deh. Ini Bapak buka juga nih. Bahwa apa? Alam menyeleksi dengan berbagai cara. Alam menyeleksi, Pak. Dengan berbagai cara, termasuk melalui kepintaran itu. Menyeleksi. Makanya pernah nonton nggak sebuah video begini? Kalau setan tidak bisa mengubah kita menjadi orang jahat, dia bisa mengubah kita menjadi orang pintar. Pernah. Yang dengan kepintarannya menghancurkan. Kan dulu kita pikir setan akan mewujud menjadi hal-hal yang Serem. berwajah mengeri sehingga kita takut. Iya. Sekarang apa? Bisa masuk melalui apa? Kemungkinan-kemungkinan buruk di masa depan. Kan ketakutan juga kita. Takut Wow. pada apa? Pada bayangan-bayangan yang belum terjadi kan. Oh. Dan orang dengan welcome-nya, wow. Dia menyambut bayangan-bayangan ketakutan itu melalui storytelling seperti itu. Dari dulu sudah ada deh. Kalau di Bali, storytelling yang mengerikan itu tentang Lea deh. Lea, oke, Pak. Lea. Padahal Lea itu sesuatu yang positif. Artinya apa? Itu latihan linggih aksara namanya. Kapan-kapan lah kita ngomongin hal itu deh. Boleh, Pak. Saya udah bikin listnya hari ini Oh. sih, Pak, kalau membahas tentang Lea. Baik, Ya. Pak. Terima kasih tadi, Pak. Dan bagaimana sih, Pak, kalau kita misalnya sedang dihadapkan dengan bencana alam di depan mata kita? Sikap batin apa yang harus kita siapkan dan mental seperti apa yang harus kita prepare, Pak? Yang pertama, jangan mencoba melawan kenyataan. Ini kenyataan yang harus dihadapi. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan terhadap kenyataan ini? Gunakan seluruh potensi yang ada dan berhenti banyak menyesal. Ini bukan saatnya menyesal. Saatnya beres-beres dulu. Ya, karena kan sudah diajarin. Sesal kemudian tak berguna gitu kan. Jadi yang terpenting apa? Nggak ada gunanya kita menyesal setelah kejadian. Menyesallah sebelum kejadian. Nah setelah kejadian apa yang kita lakukan? Kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Beresin masalah kita sekarang gitu. Ya kira-kira seperti itu sih Dek. Mentalnya harus siap. Harus siap. Bapak kan sering seperti itu Dek. Kalau sudah kejadian Bapak nggak pernah panik. Kalau sudah kejadian ya udah ngapain lagi, hadapin aja. Bersihin puing-puing gitu misalnya. Udah beresin gitu. Sesederhana itu sih Dek. Baik, terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan terakhir tentang bencana ini, Pak. Untuk kita semua yang masih diberikan keselamatan ya, apa bentuk permintaan maaf terbaik yang bisa kita lakukan pada ibu bumi ini, Pak? Jangan melakukan hal yang sama, yang menyebabkan kejadian yang sama. Banyak orang ingin berubah, banyak orang ingin keadaan berubah, tapi tetap melakukan hal yang sama, yang menyebabkan kejadian seperti itu. Yang bisa kita lakukan untuk minta maaf, bukan hanya kata-kata, tapi do something, deh. Do action, itu sih deh. Oh, terima kasih Pak Wayan. Doa bukan hanya do affirmation. Ya Tuhan, semoga aku bebas dari bencana. Itu baru do affirmation. Tapi do yang terbaik, doa yang terbaik apa? Do action. Lakukan ya Pak ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan supaya nggak terjadi seperti itu lagi. Ya, beberapa tempat sudah melakukan dengan baik. Beberapa pemimpin, gubernur, bupati, wali kota sudah melakukan yang terbaik dengan yang membersihkan sungai-sungai gitu. Dan itu harus disupport. Jangan sampai pemerintahnya bersih-bersih, rakyatnya yang buang kotoran lagi ke sungai-sungai, kan kasihan. Ya, yang di hilir yang kasihan. Yang di hulu buang-buang, yang di hilir yang kasihan. Harus bersih-bersih gitu. Kira-kira seperti itu deh. Terima kasih Pak Wayan untuk pencerahannya. Semoga kita semua diberikan keselamatan untuk kondisi saat ini ya Pak. Ya. Dan saya akan masuk ke topik selanjutnya Pak Wayan.